Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kembali kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan perlindungan serta penyertaan-Nya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada malam hari ini. Tema kita saat ini adalah alasan untuk hidup benar, berjuang untuk hidup benar. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah atas kami, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 24, kemarin Kisah Rasul pasal 23. Sekarang Kisah Rasul pasal 24 ayatnya yang ke-15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Puji Tuhan. Paulus di Kaisarea, di depan banyak orang, dia mengatakan bahwa dirinya percaya tentang pengharapan kepada Allah. Pengharapan yang seperti apa? Pengharapan di mana semua orang yang mati, entah dia hidup benar atau kehidupannya jahat, tapi mereka yang sudah mati semuanya akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan dari antara orang mati. Untuk apa itu terjadi? Karena mereka yang telah mati, baik orang baik maupun orang jahat, dibangkitkan kembali karena mereka nantinya akan menerima upah masing-masing. Upah bagi mereka yang hidup benar, yaitu mendapatkan sorga dengan mahkota yang telah Tuhan sediakan. Sedangkan mereka yang hidupnya jahat, tidak benar, orang-orang seperti ini akan mendapatkan neraka dengan hukuman sepanjang masa yang disebut sebagai hukuman kekal. Inilah pengharapan dari Paulus. Nah, otomatis jika seseorang punya pengharapan yang seperti ini, maka semasa dia hidup, dia harus menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, pengampunan terhadap dosa-dosa, menjadi anak Tuhan karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan setelah itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kehidupan sehari-hari betul-betul harus memancarkan apa yang dipercayai. Itulah yang disebut dengan kehidupan orang beriman. Bagaimana kehidupan orang yang beriman yang punya pengharapan pada kebangkitan kembali? Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang menjaga hati nuraninya agar tetap murni di hadapan Allah dan juga dapat dirasakan oleh manusia. Jadi di mata Tuhan, memiliki hati yang bersih, betul-betul menjaga agar hati ini tetap murni di hadapan Tuhan. Artinya, kehidupan Anda di dunia ini ada banyak yang bisa membuat hatimu tercemar. Kalau tidak, ngapain kita menjaga hati kita? Karena terlalu banyak kemungkinan hati kita dicemari, dikotori oleh sampah dunia ini. Sampah dunia ini adalah keinginan-keinginan yang jahat, kemauan-kemauan yang jahat, keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Itu adalah kotoran bagi hati. Itu adalah sampah bagi jiwa.
itu selalu ditawarkan oleh dunia setiap hari, dan ternyata manusia gampang terpapar oleh sampah jiwa, kotoran yang akan mengotori hati. Makanya harus dijaga, betul-betul dijaga hati ini, murni di hadapan Tuhan. Menjaga sikap hatinya murni di hadapan Tuhan dengan cara, tentu kita mau dimurnikan setiap hari. Kalau orang kotor, dibersihkan dengan cara misalnya mandi supaya bersih, cuci tangan supaya bersih tangannya, cuci muka supaya segar dan bersih ya. Tapi kalau hati, apanya yang harus dibersihkan? Ya hatinya. Pakai apa? Pakai firman Allah. Tanamkan terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hatimu. Setiap hari ingat terus akan firman Allah. Nanti firman Tuhan akan bekerja dengan prinsip-prinsip kebenaran untuk menjaga hatimu, untuk membersihkan jiwamu, untuk membersihkan hatimu, sehingga hatimu kedapatan murni di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika hati kita murni di hadapan Tuhan, maka itu akan terlihat juga di hadapan sesama umat manusia. Meskipun mungkin ada sesama umat manusia yang iri karena engkau punya prinsip untuk menjaga kemurnian hati di hadapan Tuhan, tapi masih banyak juga orang akan bersyukur melihat orang-orang yang saleh, yang menjaga hati nuraninya murni di hadapan Tuhan. Dan Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah alasan untuk kita berjuang setiap hari hidup benar. Berarti setiap hari kita berjuang untuk membuat keputusan. Menerima paparan dunia yang bisa mengotori hati dan jiwa, atau kita ngambil keputusan menjaga hati kita tetap murni dan bersih menurut kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Saya percaya kita rindu memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Milikilah alasan untuk hidup benar ini, karena kita tahu orang percaya yang mati akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan mahkota di sorga yang telah Tuhan janjikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak mau dalam posisi orang-orang yang tidak benar nantinya akan terlempar ke neraka. Tetap setialah untuk mengikut Tuhan, setia mengiring Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Janjinya bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman akan terbukti menguatkan hidup Anda sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah hati kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami punya alasan yang kuat untuk tetap berjuang, menjaga hati nurani kami yang murni, karena kami tahu hidup kami harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Berkati di saat kami akan istirahat, kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.